Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di News Update Pos Belitung. Berita News Update hari ini yaitu mengenai pedagang pasar, kesulitan modal di tengah inflasi harga. Dilansir dari Tribun News, tekanan inflasi menyebabkan naiknya berbagai harga barang, sehingga membuat banyak pihak cemas, khususnya para pedagang pasar tradisional. Karena itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar, Mujibur Rohman, meminta pemerintah memerhatikan para pedagang pasar yang harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar akibat kenaikan inflasi. Ia mengatakan saat ini para pedagang pasar juga mengalami kesulitan modal. Kondisi masyarakat belum pulih total sehingga daya beli masyarakat juga berkurang dan hasil berjualan saat ini hanya habis untuk makan dan terkadang mereka juga harus mengurangi modal. Lebih lanjut, Mujibur Rohman memperkirakan tidak stabilnya harga kebutuhan pokok dan barang yang memiliki perputaran cepat di pasar akan terus berlangsung seiring dengan situasi ekonomi yang belum pasti. Selain itu, ia mengungkapkan angka pengunjung pasar juga akan semakin menurun apabila dampak inflasi tidak ditangani dengan baik. Diketahui, Bank Indonesia sebelumnya memperkirakan bahwa inflasi pada September 2022 ini akan naik sebesar 0,77%. Kenaikan inflasi ini disumbang oleh kenaikan harga BBM, telur, beras, tarif angkutan, dan rokok. Tekanan inflasi tersebut berpotensi dapat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Sementara Kepala Bidang Organisasi APPSI Don Muzakir menambahkan, kenaikan harga barang memiliki efek ganda yang cepat. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman mengatakan inflasi tahun ini bisa mencapai 6,27%, jauh dari proyeksi pemerintah yang menargetkan inflasi di bawah 5%. Kondisi ini menurutnya membuat Bank Indonesia akan terus menaikkan suku bunga acuan. Faisal menyebut penyebab utama kenaikan suku bunga acuan adalah tekanan eksternal yang berlanjut agresi dari bank sentral di negara-negara besar dalam menaikkan suku bunganya. Ini berujung pada risk of sentiment pada negara sedang berkembang, termasuk Indonesia atau capital outflow. Dia menambahkan dari sisi domestik, inflasi masih diperkirakan akan terus berlanjut tinggi hingga inflasi dapat mencapai 6,27% pada akhir tahun. Sementara itu, musim dingin di belahan dunia barat diprediksi akan membuat inflasi di negara barat naik. Di Indonesia sendiri, musim hujan dan libur Natal dan liburan Tahun Baru 2023 sendiri diperkirakan akan mendorong inflasi. Inflasi tinggi dan perlambatan ekonomi menjadi tantangan bagi negara-negara di seluruh dunia. Baru-baru ini Bank Dunia menurunkan lagi proyeksi pertumbuhan Cina dan Asia pada umumnya. Perang antara Rusia dan Ukraina pun masih terus berlanjut. Namun menurut Faisal masih ada peluang perekonomian Indonesia tumbuh di tengah tantangan global tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan keberhasilan menekan angka inflasi volatil food menjadi salah satu faktor penurunan tingkat inflasi. Ketum Golkar itu juga mengungkapkan terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar dapat segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, serta menjaga rantai pasok, terutama komoditas pangan. Pemerintah pusat melalui TPIP, TPID akan terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga dan melakukan perluasan kerjasama antar daerah atau KAD, terutama untuk daerah surplus atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas. Baiklah Tribuners, sekian berita yang bisa saya sampaikan. Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya hanya di koran cetak Pos Belitung dan di website posbelitung.co serta seluruh sosial media Pos Belitung. Demikian news update Pos Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.